Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita jangan lupa selalu bersyukur karena masih diberikan kesehatan baik itu jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online secara PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan ini memang mengikuti kondisi yang saat ini, dan harapannya kita semua selalu dijaga kesehatannya dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ketika tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, harus selalu menjaga kebersihan dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai etika profesi pada sektor industri jasa keuangan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Anda semuanya yang belum absen, silahkan absen pada link Google Form yang ada di Google Classroom. Jadi setiap harinya akan saya cek absennya. Ketika tidak absen maka akan saya anggap alfa, dan memang untuk nilai kehadiran nanti bisa tidak mencukupi nilai pada di semester dasar ini. Jadi harapannya silakan untuk absen. Ketika ada yang mau izin, silakan untuk konfirmasi ke saya secara personal chat, dan kita akan melaksanakan pembelajaran ini dari PowerPoint. Jadi nanti mohon disimak, mohon dicermati baik-baik. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Jika nanti ada lembar kerja yang harus dikerjakan, silakan dikerjakan. Maaf untuk ini, perhatikan baik-baik untuk videonya. Jadi nanti silakan dicermati baik-baik, dicatat. Pada bab pertemuan pertama kita kali ini adalah membahas mengenai industri jasa keuangan. Bila kita melihat di Indonesia sendiri itu ada lembaga keuangan khususnya pada jasa industri jasa keuangan. Ada Bank Indonesia yang menjadi induk dari lembaga keuangan, dan ada otoritas jasa keuangan yang menjadi pengawas ataupun yang menjadi pelaksana dalam pengawasan dari setiap lembaga keuangan, namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini semua lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank, harus patuh tunduk terhadap OJK. Jadi semua yang memiliki izin harus melalui OJK. Untuk pembelajaran indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama menunjukkan sikap kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu kita melakukan doa di awal pembelajaran agar senantiasa kita mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur dan disiplin. Jadi ketika absensi, saya harapannya untuk jam pembelajaran harus sesuai dengan jam pembelajaran. Jika melewati jam pembelajaran tersebut, maka akan saya anggap alfa. Dan untuk kedisiplinan harus sesuai dengan jam belajar kita. Nah, indikator untuk materi kita adalah menjelaskan pengertian sektor industri jasa, menjelaskan pengertian sektor industri jasa keuangan, menyebutkan ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan, mengidentifikasi entitas-entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan di Indonesia. Yang ketujuh, indikator pencapaian yang harus kita capai adalah menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk laporan tertulis. Aspek penilaian yang akan kita lakukan sesuai dengan kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama. Untuk yang pertama adalah sikap spiritual dan sosial, berdoa jujur dan disiplin. Setelah itu untuk pengetahuan kita adakan tes secara tertulis. Untuk keterampilan nanti kita akan melakukan percobaan dalam penilaian produk dan penilaian kinerja. Jadi nanti ada pembuatan laporan secara tertulis berdasarkan kelompok belajar yang sudah dibentuk. Jadi nanti saya minta untuk mengirimkan kelompok belajar
melalui WhatsApp group ditulis ke ketua kelas. Jadi semua nama-nama silakan dituliskan ke ketua kelas, nanti ditulis di kertas. Ketua kelas saya minta untuk mengirimkan nama kelompok belajarnya. Nah, langsung saja kita untuk masuk pada materi pengertian sektor industri jasa. Nah, kira-kira nih apa yang kalian ketahui tentang industri? Jadi nanti silakan ditulis yang pertama ya. Untuk pretest kita hari ini, apa yang Anda ketahui tentang industri? Jadi nanti kalian silakan ditulis di buku untuk pembelajaran pertama ya. Nah, sektor industri jasa itu termasuk dalam sektor industri tersier. Tersier itu adalah yang menjadi kedua dalam kegiatan produksi. Jadi industri yang berupa barang ataupun berupa jasa, contohnya adalah telekomunikasi dan transportasi. Jadi industri jasa yang ini merupakan industri yang tersier yang kedua. Sedangkan industri jasa primer itu adalah industri produk barang. Ya, barangnya itu berupa benda yang memang bisa kita pegang ataupun kita lihat. Jadi seperti itu. Nah, ini dia kita akan membahas mengenai sektor industri jasa pengertiannya yang tadi kita skip, tapi kalian harus untuk menulisnya ya, jangan lupa. Nah, menurut Department for International Development, sektor industri adalah seluruh perusahaan besar ataupun kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi menurut DFID ini merupakan sektor keuangan, baik itu skalanya kecil maupun skala besar yang terdaftar dalam OJK ataupun yang dalam proses OJK. Formal ataupun informal yang memberikan pengaruh pada perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, sektor industri jasa itu meliputi segala hal mengenai perbankan. Ada bursa efek atau stock exchange, asuransi, credit unions, lembaga keuangan mikro, dan pemberian pinjaman atau money lender. Jadi semuanya yang terkait dengan lembaga keuangan, khususnya di perbankan, itu masuk ke dalam sektor industri jasa keuangan. Nah, ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan adalah yang pertama tidak memproduksi suatu barang. Jadi bedanya dengan sektor industri produksi barang itu adalah tidak memproduksi suatu barang. Jadi semua yang dihasilkan adalah berupa jasa, baik itu pelayanan ataupun pemberian pelayanan kepuasan kepada konsumen. Jadi semuanya termasuk dalam industri jasa keuangan. Yang kedua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Apa maksudnya? Dalam sektor industri jasa keuangan ini tidak menyediakan bahan baku untuk diproduksi, tetapi mereka memiliki pedoman ataupun standar operasional dalam pemberian jasa ataupun SOP tentang pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, aktivitasnya lebih mengarah ke arah investasi, termasuk dalam pemberian ataupun kita misalkan di bank, seorang nasabah akan menyimpan dananya ke bank, itu termasuk ke arah investasi. Jadi lebih ke investasi ataupun penanaman harta ataupun dana ke perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Jadi tidak untuk membeli barang. Jadi semuanya untuk membayar pegawai. Contohnya apa? Misalkan untuk membayar dana pensiun ataupun membayar gaji PNS, gaji tentara, gaji polisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Jadi modalnya mayoritas itu berasal dari modal sendiri atau investasi yang diberikan oleh pihak lain yang bunganya tidak terlalu tinggi. Yang keenam, aktifannya ataupun harta dalam neraca ini adalah suatu pelaporan keuangan yang sudah dijadikan menjadi satu yang terkait tentang harta dan hutang atau kewajiban.
mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Nanti kalian akan mempelajari pada pembelajaran akuntansi dasar. Untuk lebih jelasnya tentang piutang, tentang neraca, tentang aktiva, kas, ataupun aset tetap, itu akan dipelajari akuntansi dasar. Nah, ini beberapa contoh mengenai entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan di Indonesia. Ada OJK, ada Bank Indonesia yang sudah di awal tadi saya sampaikan bahwasanya dua instansi besar yang ada di Indonesia ini merupakan induk dari lembaga keuangan dan pengawas keuangan yang mengawasi setiap gerak-gerik ataupun operasional dari lembaga keuangan secara perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan mikro. Semuanya menginduk kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, selanjutnya ada Prudensial. Ini merupakan salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank yang berorientasi ataupun yang berkonsep kepada asuransi. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Prudensial. Nah, entitas dalam sektor industri jasa keuangan adalah lembaga keuangan. Seperti yang saya jelaskan, ada dua bentuk lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini adalah contoh-contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, induknya dari lembaga keuangan bank itu adalah Bank Indonesia atau Bank Sentralnya Republik Indonesia. Pengertian lain dari bank umum, ini nanti ada bank umum ya. Ada bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jenis-jenis bank itu berdasarkan kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, ada bank milik asing, dan jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya ada dua jenis. Yang pertama bank konvensional, yang kedua bank syariah. Nah, kedua bank ini ataupun berdasarkan operasionalnya, bank konvensional itu dijalankan dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu dijalankan dengan sistem bagi hasil. Kedua jenis bank ini merupakan bank yang sebenarnya sama, tetapi dalam kegiatannya bank syariah lebih kepada syariat Islam. Nah, di situ ada beberapa contoh bank, ada BCA, Mandiri, BII, IMB, Niaga, HSBC, ada 46, BNI 46, ada Bank Mega, ada Panenbank, ada Danamon. Jadi itu beberapa jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Kalau untuk yang syariah sekarang ada namanya Bank Syariah Indonesia, semua yang berkaitan dengan bank syariah dari BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu semuanya sudah di merger menjadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia. Ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kalau di daerah kita ada Bank Tata Arta Swadaya di arah ke Lampung Timur. Kalau di Kota Gajah untuk bank milik pemerintah itu ada Bank Lampung. Nah, Bank Lampung itu merupakan bank pemerintah daerah atau BPD. Itu milik pemerintah daerah. Untuk milik swasta nasional contohnya siapa? Contohnya adalah Bank Sentral Asia. Kalau milik pemerintah lagi Bank Mandiri, BNI dan BRI itu milik pemerintah nasional. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank ini contohnya adalah IDX atau Indonesia Stock Exchange atau bisa lebih dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini sendiri ada di Jakarta. Ada di Jakarta, dulu ada dua di Indonesia, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Nah, yang kedua ada Money Changers atau sebagai penukar uang, lembaga penukar uang. Jadi di sini semua uang-uang luar negeri ini bisa ditukar di sini. Ada koperasi simpan pinjam, contohnya itu lembaga keuangan bukan bank. Ada Prudensial, ada Pegadaian. Pegadaian itu merupakan lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan menggadaikan barang yang bisa dijadikan jaminan. Ada di situ ada Auto Kredit Motor, Adira Finance, ada lain sebagainya yang menjadi contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Ada Dana Pensiun, lembaga keuangan yang memang khusus untuk
menyimpan dana para pensiunan, contohnya pensiun PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua kolom, lembaga keuangan bukan bank. Secara ringkas kita singkat, ada 3 jenis lembaga keuangan bank. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Nah, di mana letaknya bank syariah? Bank syariah ada di bank umum. Bank umum itu ada bank konvensional dan ada bank syariah. Nah, lembaga keuangan bukan bank, kalau kita kerucutkan nanti itu ada beberapa, di situ ada 8 atau 9. Yang pertama ada pasar modal, ada pasar uang dan falas, koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Untuk lebih jelasnya, ini nanti kita pelajari di kelas 12, kelas 11 dan kelas 12. Nah, coba kalau Anda tuliskan hasil pengamatan Anda di gambar pada kolom tabel berikut. Misalkan ini ya, nama entitas adalah Bank BNI Mandiri, bidang usaha perbankan, kepemilikan pemerintah. Yang kedua prudensial, aksa asuransi swasta. Yang ketiga dan seterusnya nanti Anda coba dari contoh ini bisa terpisahkan. Di situ ada kolom, di situ silahkan Anda isi. Nah, ini dia lembaga keuangan di Indonesia. Ada bank, ada institusi keuangan non-bank, ada pasar modal, ada lembaga keuangan mikro. Jadi dari beberapa poin yang ada tadi kita kelompokkan menjadi 4 poin lembaga keuangan di Indonesia. Ada pada bank, lembaga keuangan bank, itu ada bank umum, bank kredit, perkreditan rakyat, dan bank syariah. Itu masuk di situ. Dan untuk institusi keuangan non-bank, itu ada asuransi, perusahaan pembiayaan berupa modal ventura, ada dana pensiun. Yang ketiga ada pasar modal yang memang entitasnya adalah di bagian permodalan Indonesia. Ada emiten, perusahaan efek, manajer investasi, lembaga atau profesi. Ada lembaga keuangan mikro, itu adalah koperasi dan Baitul Mal Tanwil atau BMT di Kota Gajah. Insya Allah banyak untuk koperasi-koperasi lembaga keuangan mikro. Nah, kesimpulannya nanti silakan kalian Anda semua tulis di buku catatan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Itu silakan disimpulkan di buku catatan sebagai laporan dari kerja proyek dalam tugas minggu ini. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Untuk hari ini kita cukupkan materi, walaupun singkat, insya Allah kalau kita pelajari dengan serius, kita pelajari dengan seksama, insya Allah apa yang kita dapatkan menjadi barokah dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, silakan untuk kita lanjutkan pada diskusi WhatsApp group. Jadi tidak hanya melalui video ini, jadi nanti bisa ke WhatsApp group. Terus untuk tugas selain menyimpulkan ataupun menjabarkan secara pengertian Anda, jadi nanti ada beberapa kuis yang harus kita lakukan. Nanti akan saya share bagian slideshow untuk materi hari ini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari memang benar-benar kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan pelajaran hari ini kita cukupkan. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk evaluasi kegiatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Evaluasinya adalah benar dan salah. Aturan dan penilaian adalah yang pertama, perhatikan pada pernyataan di layar LCD yang sudah saya share ini. Yang kedua, dijawab benar atau salah, tidak ada jawaban lain. Waktu soal silakan disesuaikan dengan sebanyak 20 detik. Ini dikerjakan secara individu. Untuk soal yang pertama adalah
Industri adalah suatu usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dan memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Benar atau salah? Untuk soal yang kedua, industri yang produksinya tidak berupa barang, melainkan berupa jasa layanan yang mempermudah kebutuhan masyarakat disebut industri sekunder. Benar atau salah? Waktu habis. Soal yang ketiga. Salah satu ciri-ciri entitas sektor industri jasa keuangan adalah perusahaan tersebut memiliki persediaan bahan baku dan mayoritas pengeluarannya untuk membayar gaji pegawai. Benar atau salah? Pertanyaan keempat. Memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi merupakan salah satu ciri entitas industri jasa keuangan. Benar atau salah? Soal terakhir, Bapak Santo membeli kendaraan motor bermerek Honda secara kredit melalui salah satu industri jasa keuangan yaitu Adira Finance. Adira Finance adalah salah satu contoh perusahaan sewa guna leasing. Benar atau salah? Baik, untuk jawabannya silakan nanti langsung kirim ke WA. Saya tunggu 5 menit kirim di WA itu sebagai salah satu tugas tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.